Scorpio, mendatang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan November. Happy birthday untuk Scorpio ya. Gini, seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton semua signs yang lo punya, terutama Sun, Moon, dan Rising atau Ascendant sign kalian. Cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketuker, jadi mungkin banget kalau pesannya untuk kalian juga ya, karena who knows, right? Nah, untuk kalian yang mempertanyakan ini sudah di reshuffle, udah ini gue taruh, apa gue kocok dulu nggak sih gitu ya? Gue kasih tahu pasti udah gue kocok ya. Ini gue jelasin gini karena ini video bakalan lama ya. Ini berdasarkan 12 rumah astrologi ya, konfigurasi planet dengan segala energi yang ada itu dampaknya apa untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising signs. Oke, kalau kalian nggak tahu 12 rumah astrologi itu apa sih? Cek ya, ntar ada kok kartunya di situ di atas ya. Link ke playlist gue yang menjelaskan 12 rumah astrologi ya, yang isinya 12 video singkat-singkat banget tentang per rumahnya ya. Jadi tarot ini gue buka dengan konfigurasi 12 rumah astrologi dan planetnya ya. Dan nanti gue akan buka juga untuk, karena sesuai dengan judul, maksudnya tema bulan ini alam bawah sadar, gue akan buka Lenormand 9 kartu ya, tentang khusus alam bawah sadar. Karena memang udah saatnya untuk cek and dicek setiap 6 bulan alam bawah sadar kita, oke? Dan gue akan buka dengan Mystical Shaman 1 kartu aja tentang energi utama kalian di bulan November, dan akan gue tutup dengan Wisdom of the Oracle. Apa kata semesta sih untuk Scorpio? Dan yang belum terbiasa dengan bagaimana cara gue membaca mungkin akan sulit memahami ya. Jadi pertama lihat aja, nonton aja dulu 12 rumah astrologi ya. Dan memang pelan-pelan kalian juga ikut terbiasa ya. Kalau belum subscribe, gue saranin untuk subscribe ya. Dan memang kalau nggak resonates itu sulit untuk paham. Dan memang hanya yang sudah mengalami atau memang sedang mengalami akan paham. Dan gue memang jarang menggunakan narasi. Gue hanya mengatakan esensi dari energi itu sendiri atau simbol dari setiap kartunya. Karena gue ngomong di sini general ya. Jadi gue ngajak kalian semua untuk ikut berpikir dengan energi yang ada. Itu kalian bisa kembangkan sendiri dalam kehidupan kalian masing-masing gitu. Karena setiap orang punya aplikasi dan metode yang mungkin sangat berbeda per orangnya gitu kan. Kalau gue pakai narasi berarti kan gue ngotak-ngotakin gitu. Jadi gue nggak mau mengkotak-kotakan itu karena energi itu nggak sesimpel itu ya. Jadi ya makasih udah mau nonton ya. Kalau emang resonate jangan lupa untuk like, comment, and share. Oke? Gue mulai ya dari Mystical Shaman. Energi utama Scorpio di bulan November. Rainmaker kebalik. Ancient Ones kebalik juga. Wild Women. Scorpio lagi ya kan, ngomong tentang wild women ya. Yang sangat deep itu ya kan, yang sangat sekretif dan misterius itu Scorpio ya. Dia wild dalam feminitasnya, wild dalam kedalamannya, dia wild, agak liar. Anyway, kartu pertama Rainmaker kebalik. Rainmaker balik itu artinya kalau tegak begini ya. Rainmaker itu the master of manifestations. Dia sangat pro untuk memanifestasikan segalanya. Kalau kalau kalian nonton di 12 rumah astrologi, itu judulnya I Manifest
Rumah ke-8 Scorpio, originalnya itu di rumah ke-8 ya, tentang bagaimana saya manifest. Karena Scorpio itu punya willpower yang hebat banget, luar biasa gitu. Nah, tapi di sini dia kebalik. Jadi silakan pertanyakan pada diri kita masing-masing ya. Contoh nih ya, kan tadi gue ngomong nonton apa, kalau nggak resonate ya, kalau nggak sesuai, coba nonton apapun sign kalian gitu, terutama sun, moon, rising sign atau ascendant signs gitu ya. Contoh nih, gue Merkuri gue di Scorpio. Artinya kalau gue nonton Scorpio, itu mungkin akan memperlihatkan bagaimana persepsi gue, mindset gue, cara berpikir gue, karena Merkuri itu tentang mindset, tentang persepsi, tentang bagaimana berkomunikasi gitu. Oke? Backgroundnya, back mindsetnya tuh apa, reasonnya tuh bagaimana, nalarnya bagaimana gue berkomunikasi atau berpersepsi. Ya, gue nontonnya Merkuri gue Scorpio gitu, contoh ya. Dan tadi kan gue jelasin ini ya, Rainmaker di sini ada yang menghambat atau ngeblok keinginan kalian untuk perubahan atau memanifestasikan sesuatu, itu keblok. The Ancient Ones, yang kedua kebalik juga. The Ancient Ones kalau tegak itu artinya dia semacam leluhur kita yang abadi, dia hidup selalu. Jiwanya itu nggak pernah ada habisnya. Nah, kalau tegak itu adalah dia ngundang kalian untuk dreaming, untuk melihat masa depan planet bumi kita ini akan seperti apa sih. Mimpi coba gitu, berimajinasi, in order to manifest, ya kan, in order to manifest, dalam rangka mewujudkan, memanifestasikan apapun yang kalian ingin manifestasikan. Nah, di sini Ancient One, leluhur kita itu bertanya sebenarnya gitu. Kalau dia tegak ya, dia bertanya, gimana sih 100 tahun ke depan planet bumi kita ini? Apa kontribusi kita? Bisa nggak kalian melihat ke depan 100 tahun lagi bumi ini seperti apa? Dan apapun itu imajinasi kalian, kontribusi kalian, keterlibatan kalian apa untuk mewujudkan planet bumi yang 100 tahun berikut ini gitu. Entah itu baik, entah itu buruk ya. Nah, masalahnya The Ancient Ones ini kebalik. Jadi ternyata hubungan kalian dengan para leluhur pun juga nggak selaras gitu. Jadi itu juga penghalang dari I manifest ini, The Rainmaker kebalik ya. Karena mungkin kalian mencoba untuk dengan Wild Woman di Under the Deck-nya ya. Kalian mencoba untuk break the norm, keluar dari norma-norma tradisi, sehingga ada tidak adanya kesinambungan gitu antara bagaimana apa yang akan kita wujudkan, bagaimana kita mewujud ya, apa yang kita akan kreasikan, ciptakan ya, dengan visi kita ke depan ya, bahkan dengan masa lalu kita. Leluhur kita itu udah ngalir dalam darah daging kita loh, sadari nggak sadarin. Oke? Itu energi utama buat Scorpio. Sekarang gue langsung baca ke 12 rumah astrologi ya. Apa dampak energi semesta yang berlaku bulan November untuk Scorpio ya. Ini dalam banget Scorpio ya. Pertama, November itu emang hari para arwah ya, tanggal 1. Terus udah gitu ada lunar eclipse, gerhana bulan.
di Taurus tanggal 19, ya, New Moon di Scorpio tanggal 4. Oke. Dan untuk menjelang masuk ke November itu ada Venus konflik dengan Neptune, juga Sun konflik dengan Uranus. Ya, artinya nanti gue akan jelasin bersama dengan jalannya ini kalau memang ada keterkaitannya. Ya. Anyway, di saat gue baca Scorpio, jelas Scorpio di rumah pertama. Ya. Jadi ini untuk lebih spesifiknya untuk Scorpio rising atau ascendant sign. Ya. Kalian dapat Five of Swords. Ini tentang self-image, self-presence, tentang bagaimana kalian mewujudkan, kalian menciptakan image kalian sendiri. Dengan energinya Five of Swords, itu energinya Aquarius, ya. Dimana kalian akan ngekat, kalian akan putuskan ya, segala image yang mungkin sudah kalian create hingga detik ini, ya, hingga saat ini, yang udah nggak sesuai lagi dengan jati diri kalian. Contohnya, kalau kalian biasanya nggak enakan, udah nggak ada lagi tuh yang namanya nggak enakan. Gue capek mikirin perasaan orang, perasaan gue siapa yang mikirin, kan gitu. Contoh, itu energi Aquarius by the way, ya, energi Aquarius. Jadi memang akan ada perubahan, bagaimana tentang reputasi kalian sendiri, tentang penampilan kalian sendiri, ya. Bagaimana kalian ingin dilihat orang, bagaimana kalian ingin berkesan, ya. Akan ada perubahan di situ yang signifikan. Di rumah kedua, ya, di rumah yang Sagittarius, di rumah I have, secara original di rumah Taurus. By the way, di rumah kedua itu tentang resources yang kalian miliki, tentang materi yang kalian miliki, tentang potensi kalian juga, dan bagaimana kalian menghargai atau menilai diri kalian sendiri, tentang segala hal yang kalian nilai, yang menurut kalian itu bernilai. I value. Kalian dapat the Emperor, energinya Mars, ya. Mars combats atau konjang dengan Sun kemarin, ya. Sekarang Sunnya udah di Scorpio, Bu. Ya. Jadi Mars masuk ke Scorpio sebentar lagi. Sekarang masih ada di Libra. Jadi ini bagaimana kalian punya kontrol akan kendali akan nasib atau hidup kalian sendiri, tentang segala potensi yang kalian miliki. Bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri, karena kepercayaan itu bukan sesuatu yang kita earn. Bukan. Earn itu apa ya? Earn itu apa sih bahasa Indonesia-nya? Earn itu apa ya? Earn itu apa sih? Lupa gue bahasa Indonesia. Anyway, kepercayaan itu yang kita sadari akan siapa diri kita. Bagaimana kita menghargai diri kita. Bukan sesuatu yang kita harus tunjukkan atau buktikan, bukan. Sehingga orang lain memberikan kepercayaan pada kita. The Emperor, ya kan, dia punya empire, karena dia sangat tahu bagaimana menghargai dirinya sendiri dan segala potensi yang dimilikinya, ya. Dia punya kontrol, power, kuasa, ya, untuk apapun resources yang dimilikinya dan segala hal yang prinsip-prinsip atau nilai yang dia pegang. Ini energinya Mars. Mars itu energinya Aries, ya. Aries buat kalian, di rumahnya Aries, buat kalian tuh ada Hierophant, tentang komitmen dalam keseharian kalian. Itulah yang membangun, yang membentuk nilai dan harga diri kalian sendiri dan potensi kalian sendiri. Komitmen dan struktur yang kalian bangun dalam keseharian kalian itu kunci untuk apapun resources yang kalian miliki. Kalian punya power, kalian punya kuasa untuk membentuk diri kalian sendiri. Dan itu berangkat dari keseharian dan rutinitas.
kalian sendiri. Rumah ketiga ya, itu tentang rumahnya Merkuri. Persepsi kalian, mindset kalian, bagaimana kalian berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kalian, kakak-kakak kalian, ya kan, lingkungan kalian, dan tentang wawasan pengetahuan yang kalian miliki hingga saat ini dari kecil, ya. Juga aktivitas sosial kalian. Kalian dapat Justice, energi Libra. Justice itu balance, ya, harmonis, kompromi. Kalian mungkin lagi berhadapan dengan pengadilan atau berurusan juga dengan pengacara. Entah dalam pemahaman kalian sendiri yang menuntut keadilan dalam diri kalian sendiri. Tentang cara kalian berpikir, berpersepsi, yang kalian sendiri lagi cermati. Penilaian-penilaian kalian saat ini, sampai saat ini, itu seperti apa gitu. Ya. Di sini karena rumahnya Libra itu di rumah ke-12 buat kalian. Ya. Tentang karma, limiting beliefs. Tentang keyakinan-keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri, tentang alam bawah sadar kalian. Dan Libra itu di bawah pengaruh Venus. Venus itu tentang money, tentang beauty, ya, harmonis. Jadi yang namanya balance itu yang pasti juga beauty, gitu. By the way, Mars masih di sana, ya. Merkuri juga masih di Libra. Mars sama Merkuri masih di Libra, yang sebentar lagi akan bergeser ke Scorpio. Jelas, yang namanya Merkuri itu mungkin kita masih dalam dampaknya Merkuri retrograde, ya. Sekarang di awal-awal November, ya, masih ada dampak Merkuri retrograde yang benar-benar bisa energi itu kembali nggak bias lagi, itu mungkin sekitar setelah New Moon di Scorpio. Keadilan itu berangkat dari dalam diri kita juga sendiri. Bagaimana itu kemudian mewujud keluar kalau kita tidak memahami atau mengerti dari dalam diri kita sendiri akan keadilan dalam berpikir, berpersepsi, untuk mampu menuntut pada orang lain tentang keadilan itu sendiri. Untuk rumah keempat, ya, Home Family Foundation, emotional security kalian, fondasi, tradisi. Kalian dapat Knight of Swords. Knight of Swords itu energi Gemini. Kalian akan komunikasikan sebagaimana adanya, segala sesuatu itu sebagaimana adanya. Tadi gue bilang, mungkin kalian udah nggak mau pikir panjang lagi dengan perasaan orang lain, ya. Gue akan komunikasikan sebagaimana adanya. Dengan energi Knight of Swords, tentang apa itu rasa kemanusiaan menurut kalian, apa itu visi ke depannya menurut kalian, bagaimana, apa kontribusi kalian terhadap visi kemanusiaan ke depannya, apa kontribusi kalian terhadap lingkungan kalian sendiri. Kalian akan komunikasikan itu apa adanya. Untuk rumah kelima, dan by the way, rumah keempat itu rumahnya Aquarius buat kalian, ya. Di situ ada Saturn nama Jupiter. Memang di sini artinya Saturn sama Jupiter lagi direct, kan? Udah direct sekarang, ya, setelah 6 bulan retrograde. Jadi bagaimana kalian menghadapi hambatan-hambatan, rintangan-rintangan kalian untuk menjadi yang lebih baik, ya. Komunikasikan sebagaimana adanya. Dan di rumahnya Pisces, di rumah kelima,
tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, bagaimana kalian having fun, tentang anak-anak mungkin, tentang bagaimana masa kecil kalian, tentang tentang romance, love affairs, ya. Kalian dapat the Hangman, energi Pisces itu sendiri di rumahnya Pisces, dan ada Neptune di Pisces. Ini tentang deception itu desepsi ya bahasa Indonesia ya. Karena Venus square Neptune ya. Di sini Venus di Sagittarius by the way, tentang kebebasan, dan Sagittarius itu mencari kebenaran. Apa yang kita yakini sampai detik ini tentang cinta itu sendiri, tentang kebebasan dalam mencintai, kebebasan dalam mencintai itu kebenaran dalam cinta atau menjadi cinta. Mencintai dan dicintai itu berbeda dengan cinta itu sendiri. Menurut gue ini opini pribadi, kalian boleh setuju, kalian boleh enggak. Karena menjadi cinta itu memberikan penuh. Itu sesuai nggak? Di situ ada konflik dengan Neptune di Pisces. Bagaimana kita having fun, tentang cara kita dalam romance, mungkin dalam mengekspresikan diri. Dengan energi The Hangman di sini ada pengorbanan, pengkhianatan pada diri kita sendiri, escapism, pelarian. Atau mencoba membeli waktu untuk tidak mengakhiri. Jadi akan ada yang terungkap. Ya, idealisme kita itu sebenarnya cukup grounded nggak? Cukup membumi nggak? Apa kita cuman halu aja? Tentang apa sih itu cinta? Sehingga cinta itu nggak nyakitin loh. Nggak. Tapi halusinasi kita yang sangat ilusif ya, kita sendiri yang sangat ilusif dengan idealisme kita sendiri akan cinta itu sendiri yang membuat sakit ekspektasi kita sendiri. Di rumah ke-6, di rumah rutinitas keseharian, kebiasaan-kebiasaan kita ya, dan kesehatan. Juga bagaimana melayani orang lain, the Hierophant. Kalian dapat Hierophant, energinya Taurus. Kalian lagi mempelajari situasi. Kalian lagi untuk komit, untuk mampu bertanggung jawab dan komit pada kebiasaan-kebiasaan kalian itu sendiri. Apa yang kalian ingin berikan, atau untuk kesehatan kalian sendiri ya. Untuk fondasi atau struktur yang kalian lagi bangun, kalian lagi mempelajari itu semua. Bagaimana menghadapinya, bagaimana mengungkapkan mungkin ya. Udah sesuai nggak gitu? Karena memang dalam keseharian kita itu sendiri adalah inti ya, dari bagaimana kemarin sama besok itu nggak real, yang real itu sekarang. Bagaimana kita membangun sekarangnya kita, apa yang kita lakukan sekarang untuk apapun yang kita lihat bangun. Dan di rumah ke-6 itu juga tentang bagaimana kita mengorganisasikan waktu kita sendiri. Di rumah ke-6, di rumah ke-7, relationship ya. Relationship dengan siapapun, dengan sesama, dengan orang lain, dengan diri kita sendiri, bahkan dengan spouse, dengan pasangan kita, dengan bisnis partner kita, dengan adik, kakak, whatever. Kalian dapat Page of Swords. Kalian siap mengkomunikasikan, atau ya kalian sebelum mengkomunikasikan, kalian lagi menyiapkan diri untuk mengkomunikasikan. Tapi saat ini kalian masih mencermati. Kalian masih mencermati apa yang harus kalian cut, apa yang kalian harus rubah.
Yang udah nggak sesuai lagi apa? Dengan jati diri kalian sendiri ya. Apa yang kalian harus ubah? Apa yang kalian masih bisa terima, toleransi? Atau mana yang memang sudah sepatutnya kita tinggalkan? Gitu. Karena itu kalian adalah rumahnya Taurus, ya, rumahnya Taurus. Di situ ada Uranus. Uranus itu tentang sejatinya kita, keunikan kita sendiri. Dan dia selalu mempertanyakan status quo. Dimana stagnan itu adalah tanda tanya besar buat Uranus. Karena Uranus itu progressive thinker. Untuk menjadi yang lebih baik ke depannya bagaimana. Dan yang sesuai dengan gue itu seperti apa. Dan itu juga tentang komitmen terhadap diri kita sendiri di masa depan kita gitu. Gue pengen tahun depan gue seperti ini. Nah, untuk mencapai itu gimana? Bagaimana ada perubahan kalau kitanya tidak berubah? Right? Rumah ke-8, rumahnya Aries buat kalian. Aries ya? Bukan dong, Gemini, rumahnya Gemini. Rumahnya Gemini tentang I manifest, tentang I protect. Rumah ke-8 itu juga tentang finansial, I share. Nah, bagaimana saya berbagi, kalian berbagi ya. Kalian dapat King of Swords, energi Aquarius. Bagaimana kalian berbagi, entah itu finansial, resources, properti, warisan, bahkan ideologi, ya. Dan kalian lagi mendalami apa gitu, untuk membangun masa depan kalian sendiri, entah kemanusiaan, entah kontribusi kalian, ya. Itu harus ada perubahan. Karena ada perubahan energi Aquarius. Dan di rumahnya Gemini itu sekarang lagi ada North Node lagi di Gemini, masih di Gemini karena nanti bulan Januari akhir dia pindah geser ke Taurus. North Node di Taurus, sekarang di Gemini. Dan Lilithnya juga masih di Gemini. Lilith itu tentang bagaimana kita mengungkapkan hal-hal yang selama ini kita pendam, yang itu jadi trauma. Dan entah bagaimana kalian juga berbagi, sharing ya, berbagi apapun yang bernilai, termasuk waktu kalian sendiri, hidup kalian, whatever, ideologi juga kan. Dan normal itu tentang takdir. Jadi mungkin fokus kalian selama ini mungkin sampai akhir tahun ini gitu ya, lebih tepatnya itu fokusnya adalah bagaimana kalian berbagi. Yang mulai tahun depan itu tentang relationship, komitmen kalian terhadap hubungan kalian dengan diri kalian sendiri dan sesama gitu. Karena North Node saya di Gemini. Anyway, untuk rumah ke-9 tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah itu emosional, geografi, tentang religion, agama, atau spiritual, tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau baru, tentang higher learning. Kalian dapat 4 of Wands. Ini rumah Cancer buat kalian. 4 of Wands. Ini tentang fondasi yang kalian lagi bangun, tentang mungkin untuk beberapa dari kalian tentang properti, tentang pernikahan, hukum juga di sini di rumah ke-9. I go beyond. Struktur yang kalian ingin bangun, 4 itu energinya Aries. Lagi-lagi di rumahnya Aries ada The Hierophant. Ya mungkin tentang komitmen,
memulai sesuatu yang baru, mungkin tentang rumah tangga itu sendiri ya, perkawinan ya. Entah itu properti, anyway, komitmen. Kalian lagi mempelajari itu, bagaimana kalian membangun struktur. Di rumah ke-10, di rumahnya Aquarius, di rumahnya Aquarius. Ini Taurus, Cancer, Leo, maaf. Di rumahnya Leo. Untuk reputasi, karir, dan juga status sosial akan ada perubahan di situ ya. Dan hubungan kalian dengan laki-laki dalam hidup kalian, mungkin entah itu bos ya, yang punya authority, entah itu bos, bisa juga orang tua ya. Ada perubahan di situ. Ada yang harus kalian tinggalkan, yaitu energi kalian sendiri. Rumah ke-11, Seven of Cups, energi kalian sendiri juga. Kalian coba menilai, menimbang-nimbang, menghitung, kalian lagi bingung yang jelas dengan pilihan-pilihan yang kalian miliki di antara semua pertemanan, network ya, bahkan termasuk medsos yang kalian gunakan. Mana yang terbaik, mana yang lebih mengaspirasi kalian, yang lebih sesuai dengan kalian sendiri, dan bagaimana kalian berkomunikasi. Di rumah ke-12 tentang karma, ending, closure, limiting beliefs dan alam bawah sadar kalian, dan juga spiritual. Kalian dapat Seven of Pentacles. Seven of Pentacles itu energinya Taurus ya. Kalau lagi mempelajari karma kalian sendiri mungkin, atau kepercayaan atau keyakinan kalian yang membatasi diri kalian sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Alam bawah sadar kalian adalah Knight of Cups. Kalian mencoba untuk lebih compassionate, lebih mencoba untuk mengerti orang lain, perasaan orang lain, dengan cara yang berbeda mungkin. Oke, udah segitu aja dari tarot ya. Semoga resonates. Gue pingin buka sekarang Lenormand. Untuk alam bawah sadar Scorpio ya. Apa yang Scorpio need to be aware ya. Apa yang Scorpio harus sadari tentang alam bawah sadarnya. Nice. Stare. Snake. Fish. Cross. Key. Garden. Ship. Child. Plover. Jantung bacaan kalian adalah cross. Ini beban yang kalian pikul ya. Kalian merasa terbebani, kalian merasa harus menanggung beban yang nggak ada lagi yang mau nanggung selain kalian. Itu jantung bacaan alam bawah sadar kalian. Kalian merasa terbebani. Fokus kalian tentang uang, keuangan finansial kalian. Karena itu kuncinya di back mind kalian ya. Menurut kalian kuncinya itu adalah di finansial. Mind kalian ya, di benak kalian, kalian lihat ada opsi, kalian punya pilihan. Fondasinya adalah
perjalanan itu sendiri, journey, perjalanan. Jadi dengan energinya mice sama snakes ya, di benak kalian itu, yang kalian harus sadarin adalah kecemasan kalian dan keinginan untuk menguasai atau mengontrol, manipulasi ya, dengan energinya snake, modus-modus tersembunyi yang muncul karena adanya kekhawatiran. Itu semua kalian perlu sadari adalah adanya pilihan. Semua ini ada, snake ini ada karena adanya ini, karena adanya kekhawatiran. Snake ini ya, segala modus itu ya, menguasai, mengontrol, manipulasi ya, itu nggak akan ada kalau kita tahu bagaimana memilih untuk tidak khawatir. Dan adalah proses perjalanannya masing-masing kalian ya, untuk reputasi kalian sendiri atau reputasi kalian terhadap hubungannya juga dengan anak atau masa kecil kalian ya. Itu adalah proses dengan energinya garden, perjalanan atau proses si anak itu sendiri. Untuk membangun reputasinya, entah itu untuk membahagiakan banyak orang, yang jelas di sini kekhawatiran kalian adalah ya, kekhawatiran kalian adalah bagaimana dilihat reputasi kalian karena sisi finansial. Dari sisi finansial, apa yang bisa kalian lakukan untuk benefits sekelompok orang ya, semuanya gitu. Untuk beberapa dari kalian itu semua jawabannya dari finansial. Oke. Betul. Perjalanan hidup kita itu tetap, hidup itu sendiri opsi. Seperti contoh nih, kalau sekarang gue baca ini gak resonates ya, kalian tetap punya pilihan untuk nonton yang lain. Gak harus resonates, gak ada segala hal. Satu hal itu buat semuanya tuh gak mungkin, gak ada kecuali udara itu sendiri. Jadi memang perjalanan hidup kita itu selalu ada opsi gitu, termasuk beban itu sendiri. Bisa nggak kita ngelihatnya itu bukan sebagai beban? Ya bisa lah. Atau beban itu nggak harus diambil bukan? Nggak harus kok, nggak ada yang harusin. Keinginan kalian untuk mengontrol anak atau kalian punya maksud tertentu untuk anak, itu semua adalah kunci dari beban yang kalian masuk.
kalian rasakan itu karena keinginan kalian sendiri untuk mengontrol atau maksud-maksud yang kalian miliki pada anak kalian sendiri. Itu yang itu kunci dari beban itu sendiri. Dan kalian berharap akan keberuntungan dan tindakan apa yang diambil dengan segala resources yang ada untuk mendapatkan keberuntungan itu. Oke, kita lihat dari Wisdom of the Oracle ya, apa kata semesta untuk Scorpio di bulan November. Building blocks. Yep. Building blocks itu membangun fondasi. Membangun fondasi. Bagaimana kalian ingin membangun fondasi berdasarkan norma yang bagaimana, nilai yang bagaimana, etika yang seperti apa untuk membangun sebuah fondasi yang stabil, kokoh, kuat ya. Go to the sea. Go the sea. Go with the flow. Ikutin aja prosesnya. Oke, udah segitu aja, semoga bermanfaat dan resonates. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share kalau memang iya. Oke, makasih.